Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ila niran. Yang terhormat Pak Sekban beserta seluruh kepala seksi. Ada bakso juga, ya bubur lembek kan ya Bu. Ada bakso juga, rupa-rupanya ini mau dimakan semua ya. Karena mumpung belum puasa. Mumpung belum puasa. Kan ini judulnya cucurak. Judulnya ini Tarhib Ramadan. Jadi ini orang kita sering begitu. Kalau mau datang Ramadan itu mereka seolah-olah besok nggak makan lagi gitu. Mereka seolah-olah besok tuh nggak makan lagi. Makanya tadi udah yang kikilnya 5, tahunya 5, udah 10 terus buburnya semangkok. Beres bubur kayaknya bakso juga diembat. Ya ada, karena ada dan sehat. Nah, ono makanan yang di ono nggak di toel itu. Ya belum. Babak ketiga. Jadi sebuah tradisi yang kadang-kadang kita itu di saat akan masuk bulan Ramadan seolah-olah besok kita nggak makan siang lagi gitu. Bahkan nggak makan lagi gitu. Karena memang di bulan Ramadan semua itu serba terbatas walaupun nafsunya di siang hari itu besar. Tapi kalau sudah di malam hari itu nafsu kita beda sama ketika di siang hari. Itu kalau lagi Ramadan di siang hari ngelihat anak kecil minum ale-ale, Masya Allah. Itu jam 12 nih, anak kita nih minum ale-ale nih. Oh satu tenggorokan. Gitu. Tapi begitu dug Allahu Akbar. Wah, nggak seneng itu yang namanya ale-ale, nggak akan dilirik itu. Siang itu ngelihat kecoa kayak korma. Misalnya ini. Di siang hari nafsunya luar biasa. Hawa nafsu. Tapi kalau di malam hari memang terbatas kita. Karena memang malam hari itu seperti di siang hari dan di malam hari beda, kondisinya juga beda. Walaupun kita sangat lapar, Pak Kepala, Pak Abiti Payon. Jadi walaupun posisi kondisi kita puasa, tapi tetap. Jadi memang nafsunya di siang hari dengan di malam hari itu beda. Makanya alhamdulillah pada kesempatan kali ini sudah disiapkan semuanya dengan berbagai macam makanan. Mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semuanya. Baik, Ibu Bapak sekalian, sebelum Ramadan persiapan apa saja yang harus kita siapkan? Yang pertama jasmani, yang kedua rohani. Ini dua-duanya sangat penting. Jasmani berarti jasad, badan kita harus sudah betul-betul siap mau Ramadan itu. Mangga Pak Kepala. Habis dipayun ya Pak. Mangga. Mangga Pak. Udah mangga. Alhamdulillah.
Izin Pak, berlanjut. Alhamdulillah. Jadi kembali lagi, rohani, jasmani dan rohani. Jasmani berarti harus sehat, harus sehat. Pikir kesehatan itu jangan dimain-main. Bicara kesehatan itu, menjaga jasad itu sangat penting. Makanya kenapa kita dianjurkan makanlah kamu dengan makanan-makanan yang halal dan baik, halalan thayyiban, mubarakan fi. Karena ini menyangkut masalah kesehatan. Berbeda, kenapa zaman dulu dan zaman sekarang? Ini zaman sekarang rumah sakit banyak, dokter pinter-pinter, tapi kenapa penyakitnya semakin luar biasa? Karena bukan masalah makanan juga. Kadang kita ini tidak bisa mengatur pola. Kita makan terus, keluar jarang, keringatan juga nggak pernah. Orang dulu ketika dia makan, dia jalan. Karena belum zaman sekarang kan udah manja orang itu. Udah manja. Mana ada anak orang-orang sekarang mau jalan kaki. Kecuali kepala tadi habis sepedahan dengan PJ Bupati. Jadi susah. Orang sekarang tuh maunya motor gitu kan. Udah manja. Zaman sekarang sudah sangat manja. Makanya kalau ada seorang istri yang masih mengeluh sama suaminya, di mana letak permasalahannya? Semua sudah dimanjakan. Istri-istri itu sekarang udah dimanjakan, Pak MC. Siap. Mana ada nyuci kayak zaman dulu, dibawa ke kali. Kusrut itu, kusrut nggak ada. Zaman sekarang kan tinggal dipencet. Gitu kan? Pencet lagi buat ngeringken. Beres. Manja deh. Makanya perempuan sekarang nggak ada capeknya, nggak ada. Masak zaman dulu mah tiup-tiupan dulu. Mukanya pada hitam. Orang sekarang mana ada? Tinggal dicetrekan aja. Cosmos, Magic, Magic Jar. Magic Jar kata beliau. Nanti Magic Jar. Saya nggak pernah masak, Pak. Saya nggak pernah masak. Yang masak ibu. Saya seumur-umur belum pernah beli beras. Ya, belum pernah beli beras. Ya, karena yang beli perempuan ya. Jadi kembali lagi, udah dimanjain. Makanya kesehatan sekarang itu orang-orang beda. Masak zaman dulu. Malah segi kesehatan itu luar biasa. Jauh. Orang sekarang kan serba di listrik. Masak listrik, nyuci listrik. Ya, gimana? Kesehatan juga karena awalnya dari listrik. Pantas kalau sekarang orang sekarang tuh bejat-bejat gitu. Cepet 40 tahun udah stroke, Pak. Bu, 40 tahun udah asam urat. Urat pada asam. Gula pada darahnya pada gula gitu aja. Karena memang pola-polanya. Pola sekarang dengan pola-pola dulu itu sangat beda luar biasa. Terus makanan juga. Kita jam segini udah berapa kali makan ini? Udah model-model makanan loh. Luar biasa. 4 kali makan jam segini. Orang dulu makan paling gitu, singkong dan sebagainya. Inilah yang akhirnya jasmani kita ini tidak bisa terawat. Tidak bisa terawat. Oleh karenanya inilah penting buat kita. Sebelum Ramadan jaga jasmani kita ini. Badan kita jaga biar sehat. Mau Ramadan gimana? Kita bisa melaksanakan puasa Ramadan kalau kita nggak sehat. Sehat ini penting. Sehat, makan yang pertama sebelum datang Ramadan, jangan banyak pikiran. Ini mau Ramadan jangan banyak mikir. Tenang aja, jangan banyak pikiran, Bu. Tenang aja udah, enjoy. Mau Ramadan biar pada sakit, tenang. Itu. Jadi, apa banyak masalah? Orang hidup semua juga punya masalah, Bu. Saya aja punya masalah, semua hidup punya masalah. Nggak ada yang nggak punya masalah. MC doang yang nggak punya masalah lagi bengong. Semua punya masalah. Kita tuh punya masalah. Hidup di dunia ini punya masalah. Jangan pun di dunia. Masuk ke dalam kubur aja bermasalah kita. Dipikir di dunia selesai. Kalau kita sudah mati nggak ada masalah. Masalah itu datang. Cuman masalah itu bukan untuk dipikirin. Untuk diselesaikan. Untuk diatasi. Untuk dihadapi. Bukan kabur dari masalah. Salah kalau kemudian Allah berikan masalah. Kita kabur dari masalah. Hadapi masalah tersebut. Setiap Allah memberikan masalah. Pasti sudah ada dengan solusinya.
Ada solusi dari masalah-masalah kita dalam hidup. Tinggal kita kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang ringan, nggak ada yang berat kalau kita menikmati apa yang Allah berikan kepada kita. Nggak ada. Pekerjaan kita itu nggak semuanya nggak berat, asalkan kita menikmati. Yang jadi masalah itu kadang-kadang kita tidak menikmati. Hidup ini kalau sudah tidak dinikmati, sudah. Apalagi akhirnya penyakit yang ada dalam diri kita. Nikmati kehidupan ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, wassalam. Jadi kembali lagi, hari ini tolong jasad kita siapkan. Mau Ramadan ini harus sehat. Sehat. Harus betul-betul sehat. Kemudian rohani kita. Isi rohani kita dengan persiapan Ramadan. Di antaranya kan Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Ini seruan berpuasa itu bahasanya ya ayyuhalladzina amanu, bukan orang muslim, bukan orang Islam, orang beriman. Banyak orang Islam tapi nggak beriman. Sehingga banyak ketika datang Ramadan, baru saja ditetapkan Ramadan, kata Kementerian Agama, besok puasa. Orang yang nggak beriman, udah besoknya udah lebaran. Gitu. Udah lebaran, orang udah masuk warteg kakinya sepotong. Gitu. Jadi ini kembali lagi sekalian. Orang yang nggak beriman, kalau orang yang beriman ketika hari ini diperintahkan puasa Ramadan, berarti dia harus melaksanakan ibadah puasa. Ini orang yang beriman. Makanya kenapa puasa itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kamu untuk melaksanakan puasa. Bahkan bukan hanya umat Nabi Muhammad. Kama kutiba. Seperti apa yang telah diwajibkan oleh Allah sebelum umat Muhammad. Maka ada puasa Nabi Daud. Ada puasa Nabi Sulaiman. Itu macam-macam. Makanya bukan kita doang yang disuruh puasa. Berarti rohani kita siapkan. Terus, selain daripada rohani kita persiapkan, apalagi yang harus kita persiapkan saat ini? Ketika kita menjelang Ramadan, berarti ilmunya. Puasa itu apa sih? Al-imsak. Puasa itu al-imsaku anil muftir. Menahan sesuatu daripada perkara yang membatalkan. Kasurbi seperti minum, wal akl dan makan. Ini batal. Apabila minum, apabila makan di bulan Ramadan, maka batal saumnya. Ada batal saum, ada batal puasa, ada batal pahala puasa. Batal pahala puasa yang bagaimana? Dia kagak makan, dia kagak minum, tapi dia tidak jaga semua yang ada dalam tubuhnya. Enggak makan, enggak minum, misalnya enggak masuk air, enggak masuk nasi, tapi gosip. Tapi ngadu-ngadu, namimah, ghibah. Ini pahala puasanya orang ada. Pahala puasa enggak akan ada nanti. Puasanya benar, kata Rasul, banyak orang yang berpuasa hanya sekedar menahan haus dan lapar. Tapi nggak dapat pahala dari Allah. Kenapa sebabnya? Tadi puasanya hanya sekedar menahan haus al-imsaku anis surbi wal akli. Tapi tidak menahan hawa nafsu yang ada dalam diri. Menahan hawa nafsu yang ada dalam jiwa. Hati-hati. Puasa tapi gosip jalan terus. Puasa tapi yang dipikirin makanan mulu. Makanya ada puasa makanan. Puasa yang dipikirin baru aja sahur udah mikirin buka. Buka biasanya ibu-ibu itu. Kalau bapak-bapak mah enggak lah. Bagi bapak-bapak mah bagaimana ibu-ibu kan. Biasa ibu-ibu itu gimana buka dengan apa? Ayo setiap hari mie glosor gitu kan. Apalagi dan sebagainya itu. Tiap hari itu. Dipikirin tuh. Baru saja sahur sudah dipikirin buka. Makanya bulan Ramadan itu bulan berkah. Bulan berkah. Biji salak aja jadi empuk. Biji salak jadi empuk. Dikolekin semua tuh. Dikolekin jadi empuk. Ada kolak biji salak ya. Bahkan kalau nggak malu, tahu juga dikolek itu. Hadirin berbahagia. Kembali lagi. Makanya hari ini ketika puasa bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar. Jaga lisannya. Jaga hatinya. Jaga jasadnya. Perbanyak sedekah. Perbanyak baca Quran. Perbanyak iktikaf di masjid.
perbanyak amal-amal soleh sampai ujung-ujung yang nanti kita melaksanakan zakat dan lain sebagainya. Nah ini hadis kalian, maka puasa itu al-imsaku anil muftir, menjaga daripada yang membatalkan puasa, makan, minum dan lain sebagainya, termasuk ada yang masuk minal jaufi, daripada lobang-lobang. Daripada lobang-lobang. Wayahnya bulan Ramadan mah tutupin lobang-lobang. Gimana masuk dari lubang hidung? Mengapain masuk lubang hidung? Boleh nggak ngupil di hari Ramadan? Boleh, asalkan jangan lebih dari sebuku. Ini kan sebuku nih, jadi lebih segini ngupil. Ya mau bahkan ngupil masih segini doang gitu. Ya, jangan ngupil. Atau kemudian ya tadi termasuk diharamkan untuk berhubungan suami istri. Itu tidak diperbolehkan di siang hari, kecuali di malam hari diperbolehkan. Makanya ini yang harus dilakukan, bukan hanya sekedar menahan haus dan lapar, tapi sekarang yang lebih ditekankan adalah bagaimana puasa yang sesungguhnya kita senantiasa bisa menahan hawa nafsu kita daripada yang membatalkan pahala puasa. Ini pahala puasanya nih yang susah. Sehingga kita nanti mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Demikian Pak MC. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Allah memberikan panjang umur sampai kepada bulan Ramadan. Kapan Ramadan? Kapan puasa? Ini banyak bertanya-tanya. Kapan nih puasa? Puasa tanggal 1, Bu. Tanggal 1 Ramadan, ya. Puasa tanggal 1 Ramadan. Bagaimana ini tanggal 1-nya kapan? Nah, insya Allah kita tunggu isbat. Ada 3 kaul. Kaul yang pertama melalui hisab. Hisab sudah ditentukan, berarti Senin. Siapa? Muhammadiyah. Ya. Kemudian kalau kita yang ahli sunnah wal jamaah nunggu ru'yatul hilal. Kalau nanti ru'yatul hilal belum terlihat hilalnya 2 derajat, maka tunggu isbatnya pemerintah. Apabila pemerintah sudah mengetuk palu, isbat melalui isbat, besok Senin puasa. Wajib untuk kita berpuasa mengikuti pemerintah. Ya, gitu. Jadi tunggu hasil keputusan, bahwa yang jelas melalui hisab Senin. Kalau ru'yatul hilal belum terlihat, sebab nanti kita melihatnya di hari Ahad. Itu di waktu sore, itu akan terlihat hilal naik nanti berapa derajat. Setelah naik berapa derajat, kita biasanya sepakat para ulama 2 derajat. Kalau 2 derajat sudah naik, berarti sudah masuk gelap Pak, mendung, nggak kelihatan. Sempurnakan bulan Sa'ban jadi 30. Nah, atau Pak, langsung saja diputuskan oleh para pemerintah, orang-orang para ulama, putuskan bahwa Senin jatuhnya tanggal 1 Ramadan, maka wajib untuk kita mengikuti. Yang tidak boleh mengikuti hal-hal yang di luar itu. Contoh, ada yang melihat 1 Ramadan dari air laut, orang Goa. Orang Goa itu sudah puasa duluan karena dia lihat dari air laut. Kalau air lautnya udah tinggi, berarti dia puasa gitu. Makanya orang Goa biasa ada tuh yang di udang-udang, itu ada yang duluan itu. Ya, makanya kita tunggu hasil pemerintah. Insya Allah mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita persiapkan Ramadan, datangnya Ramadan dengan tentunya bersuka cita. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu ilan niran. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Langsung doa. Mangga terakhir sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini menjadi berkah buat kita semuanya. Apa yang kita makan menjadi kekuatan buat kita semuanya, terutama kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin hamdan ni'amu kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa 'ala ali wa sahbihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya zal jalali wal ikram amin ta'ala dinil Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.